Premenstruasi sama menstruasi jangan puasa panjang. Oke, ketika setelah itu kakak-kakak puasa, setelah menstruasi selesai itu fase udah mulai tuh ya, di hari ke-6, 7 itu biasanya udah mulai masuk fase folikuler menuju fase ovulasi. Jadi di situ di fase folikuler itu badan kita lagi enak-enaknya ya kan. Jadi di situ kakak-kakak bisa 2 bulan sekali, 1 bulan sekali puasa panjang, bahkan nggak masalah kalau puasa 24 jam. 24 jam tapi harus lewat bimbingan dulu, harus belajar dulu dari yang pemula, baru level up, baru nanti sesekali kalau mau puasa 24 jam itu bisa. Tapi saran saya jangan dipaksakan, hanya satu kali dalam 2 bulan aja, oke? Nggak harus Kak Endang, mulai dari yang pemula, boleh 14 jam, boleh 12 jam. Klien saya yang lansia itu banyak sekali yang tidak puasa-puasaan sebenarnya. Dia mulai makan jam 7 pagi, selesai makan jam 5 sore. Apakah itu dibilang puasa berat? Enggak. Oke? Semua yang lansia, jangan dipaksakan. Badan akan stres kalau dipaksakan puasa kalau tidak terbiasa. Yang paling utama, ingat baik-baik, dicatat di situ jangan sampai salah fokus. Yang paling penting adalah di jendela makannya, kakak-kakak makannya bagaimana? Kualitas makanan itu sangat-sangat penting sekali. Kalau kalian memaksakan puasa nih ya, saya akan bahas ya lebih sedikit, lebih dalam karena kakak-kakak bisa efeknya ke hormon, efeknya ke gangguan nafsu makan. Kalau intermittent fastingnya terlalu bikin stres badannya. Gangguan hormon jadi nggak mens, bisa rontok rambutnya, lalu bisa gangguan tidur, bisa terjadi gangguan tiroid. Oke, saya nggak nakut-nakutin, tetapi berdasarkan banyak hasil yang keliru dilakukan, ini gejala-gejalanya akan banyak muncul. Jadi jangan seperti itu. Atau punya pemikiran karena saya sudah puasa panjang, habis itu saya bebas nih makannya. Saya nggak makan juga 1 kali aja, yang penting saya ada isi makanan. Hanya karena kakak-kakak pengen cepet kurus. Jangan begitu ya. Coba, tadi kita kembali lagi ke goal yang pertama. Usia 30 plus tujuannya bukan lagi asal turun berat badan. Nggak begitu. Tujuan kita adalah untuk lebih kualitas kesehatan lebih sehat, fokusnya di komposisi tubuh. Kita belum masuk ke bagaimana meningkatkan massa otot loh. Jadi ada 4 faktor yang kalau kakak-kakak ada di dalam bimbingan komunitas saya, baik itu personal ataupun dalam grup bimbingan, goalnya 4 ini. Transisinya 1-3 bulan. Setelah itu level up. Level up itu udah mulai berbeda nih caranya. Yang satu, fokusnya turun berat badan, massa otot naik. Yang kedua, metabolismenya sehat, pencernaannya sehat. Indikator kesehatannya harusnya yang merah-merah-merah jadi mulai kuning, jadi mulai hijau. Jadi lebih sehat. Nomor 3, yang penting adalah kakak-kakak hormonnya yang membantu untuk turun lemak, itu kita aktifkan dengan pola kebiasaan yang baru. Intermittent fasting bisa diterapkan, itu di dalam pola makan bisa diterapkan, tapi tidak bisa dipaksakan. Kamu kalau nggak ngikutin lo 18 jam puasa, kamu nggak bakal tuh turun berat badan. Kata siapa? Ya, kata siapa? Secara penelitian kalian melakukan puasa dengan melakukan perbaikan kualitas makan dengan jendela makan yang lebih panjang, hasilnya sama kok. Jadi nggak usah terlalu takut, begitu ya. Jadi nggak usah terlalu takut. Yang penting adalah badannya ini kembali aktif secara metabolik gitu. Caranya banyak pendekatannya yang kita bisa lakukan, lebih fleksibel, lebih enak. Begitu ya. Boleh Kakak Syarahwati, boleh. Kuncinya bukan di puasa, ingat baik-baik. Ini penting sekali, saya ulang sampai ribuan kali dalam setiap ini karena banyak sekali yang akhirnya saya mendingan puasa aja deh daripada saya mikirin makan. Nah, itu yang bikin kalian jadi badannya jadi gampang numpuk lemak, hemat energi terus, nggak ada aktif-aktifnya untuk bakar lemak. No. Gitu ya. Kualitas makanan di jendela makan penting. Mari kita mulai nomor 2. Hitung kebutuhan badannya. Hitung kebutuhan badannya. Yang intermittent fasting selama ini, kalian menghitung nggak? Kalian butuh protein berapa satu hari? Butuh serat berapa satu hari? Butuh lemak berapa satu hari? Ini caranya kan? Bukan meningkatkan metabolisme yang seperti gambarannya tuh langsung kebakar semua lemak-lemaknya, nggak begitu. Tetapi kita dengan cara ini, kakak-kakak aktif metabolisme atau metabolisme fleksibel tuh gimana sih maksudnya? Kita punya yang namanya resting metabolic rate, kemampuan badan kita untuk membakar kalori bahkan
cadangan lemaknya kita untuk jadi sumber energi ketika kita tidur. Itu loh yang mau dinaikkan kemampuan badan kita. Kalau kita caranya salah, caranya kita kurang makan, kurang nutrisi, gimana caranya sistem badan kita bekerja dengan sebaik mungkin untuk memperbesar kapasitas metabolismenya? Gimana caranya kakak-kakak bisa membentuk massa otot yang baik untuk naikin kompor pembakarannya kalau makan proteinnya aja sehari nggak pernah dihitung, nggak pernah tahu badan saya butuh berapa. Tiap hari selama 5, 10, 20, 30 tahun terakhir kakak-kakak itu defisit protein. Begitu. Gimana caranya supaya naikin badan kita, saya supaya bisa bakar lemak dan segala macam supaya badan saya ramping sampai tua. Semua orang berproses dengan cara yang benar di usianya masing-masing. Tapi dengan pendekatan ini, cara ini kakak-kakak bisa lakukan dengan sangat fleksibel, menyenangkan, mengenyangkan. Cara kebutuhan nutrisinya, saya baru mau masuk. Tadi kita udah tahu cara mengatur waktu makannya, prinsipnya mau makan jam 8, 9, 10 sesuaikan dengan kemampuan. Di dalam personal program saya akan aturin gitu ya, setiap orang yang mau mempercayakan bimbingan kesehatannya ke saya akan aturin sesuai dengan kondisi kesehatan, kondisi kesehariannya. Di bimbingan kakak-kakak dikasih guide yang kakak-kakak bisa pilih, sesuaikan, dan dikasih advice gitu ya, gimana cara mulainya, dilatih di dalam grup bimbingan sama kakak mentornya. Nah terus nomor 2, setelah kakak-kakak udah bisa mengatur tadi waktu makannya, lalu harus tahu berapa kebutuhannya. Mari kita mulai tahu bagaimana menghitung kebutuhan makan. Simpelnya gini, saya nggak ribet-ribet. Di dalam prinsip makan nggak pakai ngitung kalori, nggak pakai timbang-timbang badan. Yang harus kakak-kakak pahamin adalah kebutuhan protein itu sama kebutuhan lemak dan serat, ini yang harus selalu ada di piring makan wajib besar. Hitung dari berat badan. Patokan standarnya sama semua, 1,6 gram sampai 2,2 gram kali berat badannya. Ini masing-masing orang mulai dari yang pemula dulu, 1,6 gram kali berat badan. Kalau udah tahu keluar itu, baru nanti di pengaturan waktu makannya diperhatikan. Saya ini mau memenuhi kebutuhan badan saya satu hari, terutama protein, saya harus makannya berapa kali, berapa banyak. Nah, banyak yang bingung, apakah ditimbang, apakah hitung kalorinya? Enggak. Lakukan bersama-sama dengan cara yang mudah. Lihat piring makannya, di dalam piring makannya ada nggak ya setengah sampai 70%, setengah sampai 3/4 piring itu adalah lauk pauk protein. Lauk pauk protein masih perlu saya jabarkan dari sumber apa aja kita bisa dapatkan? Ada? Yang perlu lagi dijabarkan? Kayaknya enggak ya. Nah, di piring makan itu harus ada itu protein, lauk, dengan sayuran. Begitu ya. Nggak masalah kakak. Prinsipnya kakak Ami Negara, kalau kakak IF dari jam 9 sampai jam 3, pertanyaan saya selama 6 jam makan itu, kakak bisa nggak terpenuhi makannya sesuai kebutuhan badannya? Protein minimum 1,6 gram, serat 25 gram kandungannya. Serat 25 gram itu berarti kakak-kakak makan sayur campur-campur satu piring atau satu mangkok besar. Begitu ya. Oke. Baru yang ketiga adalah karbo berkualitasnya berapa banyak kak? 15% dari piring makannya gitu. Jadi kakak-kakak prinsipnya, kakak mau makan 2 jam, 1 jam, 3 jam, 4 jam dalam satu hari durasi makan, mau dari jam 9 sampai jam 1, mau dari jam 9 sampai jam 6, mau dari jam 9 sampai jam 4. Prinsipnya adalah protein dalam piring makannya sekali makan besar adalah 50 sampai 70%. Sayurnya 35% dari piring makan, 15%-nya cuman karbo berkualitas. Begitu ya. Jadi bukan dengan sesuka-sukanya dan asal makan. Oke? Karena gini, sayang amat lah kakak-kakak puasa IF 18 jam, 16 jam kalau di jendela makannya itu tidak terjadi proses yang benar. Begitu ya? Oke? Saya tidak akan mendektekan kakak itu di sayurnya apa aja. Kayaknya sudah harus mengerti ya. Sayuran itu yang mana sayuran, yang mana kategori buah, yang mana kategori lemak sehat, yang mana kategori protein.
Karbo berkualitas itu nggak cuma ada patinya, tapi ada seratnya. Pertanyaan saya, mana yang karbo berkualitas? Mie atau nasi merah? Mana yang karbo berkualitas? Roti atau ubi? Mana yang karbo berkualitas? Ngetes nih ya, ayo. Telur rebus, kalau misalnya Kak Syarahwati, berat badannya 80 kilo. Kalau kebutuhan proteinnya 1,6 gram, berarti 1,6 gram kali 80 kilo, itu adalah 128 gram protein. 128 gram protein satu hari, kalau sumber makannya dari telur aja si proteinnya, berarti kakak harus makan berapa? 120 gram bagi 5 gram protein dari telur per butir. Berarti yang kakak harus makan adalah sekitar berapa? 120 bagi 5. Kira-kira berapa tuh? Tiba-tiba saya ngeblank. 20 apa 18 tuh? Coba hitung berapa? Nasi putih nggak masalah kok, makan aja nggak usah takut. Asal komposisinya tadi 15% atau setara 4 sendok makan. Oke? Berarti kakak Syahrawati harus makan 24 butir telur. Banyak nggak? Selama ini kalau makan 1-2 aja udah ketakutan kan? Gitu kan? Bener ya, bener ya. Betul, ubi, nasi merah, nasi hitam boleh ya. Oke? Oke, nangkep segini, jadi kebayang. Selama ini, banyak orang yang baru sadar setelah ngikutin live beberapa bulan terakhir ini kalau ternyata setiap hari dia defisit protein. Wajar kalau badannya semakin nambah umur, apalagi udah berubah hormon estrogennya di badan perempuan, terutama perempuan ya, itu jadi semakin mudah gemuk. Mau diet apapun, makan minum air aja bisa nambah berat badan, ya kan? Kurangin makan aja bisa mudah naik lagi. Kenapa? Karena goalnya bukan ke komposisi tubuh. Nangkep? Terus bagaimana caranya supaya saya bisa ngolah dengan baik makanan itu? Saya sih cuma ngasih tahu supaya pengolahannya nggak digoreng rendam. Oke, digoreng rendam itu gini, kita belum bahas imun sistem, kita belum bahas pencernaan lebih detail, tapi pengolahan makan dari setiap saran panduan yang ada di dalam bimbingan saya itu semuanya fully mengarahkan badan kita itu metabolismenya jadi lebih sehat, hormonnya jadi lebih seimbang, lalu badannya jadi berkurang radang inflamasinya, yang dimulai dari makanan-makanan tinggi gula sama tinggi protein yang selama ini kita sering banget makan, begitu ya. Kak Farida, asam urat itu yang harus diperbaiki pertama adalah turunkan kadar lemak perutnya yang jadi sumber radang utama. Perbaiki makanan-makanan yang masih tinggi gula, tinggi tepung, tinggi karbo. Protein bisa dipilih yang jangan seafood-seafoodan dulu, lebih aman makan ayam, makan ikan, atau makan putih telur. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada asam urat, memang konsekuensinya ada makanan-makanan yang perlu dikurangin atau dibatesin banget. Karena badannya secara kemampuan mengolah purin, membuang purin udah rendah. Kenapa? Karena badannya sudah terlalu tinggi inflamasi, makanya terjadi penurunan fungsi dari organ yang harus membuang purin, yaitu apa? Ginjal. Begitu kakak. Yang penting prioritas utamanya jadi tahu, oh saya kalau asam urat tinggi, kolesterol tinggi itu sumbernya dari mana ya? Sumbernya dari radang yang sudah menumpuk akibat lemak yang menumpuk. Begitu. Jadi udah tahu prioritasnya yang harus diperbaiki yang mana? Turunkan kadar lemak perutnya. Kuning telur bisa 2, 3, 1 hari kalau kondisi aman-aman aja. Kalau misalnya sudah ada kolesterol tinggi, saran saya sih sebenarnya bukan dari kuning telurnya yang diperbaiki. Makan aja 1 sehari, harusnya aman-aman aja. Oke? Kakak nggak usah hati-hati ya, hati-hati dengan pemahaman, hati-hati makan telur rebus, nanti kolesterol. Lemak perutnya yang bikin kolesterol kita jadi naik banget, Kak. Badan kita yang radang, inflamasi, dan makanan-makanan tinggi gula, tinggi karbo yang bikin kolesterol kita naik. Kenapa bisa begitu? Badan kita memproduksi kolesterol itu untuk meredakan radang atau inflamasi di dalam tubuh. Sumber radang paling besar terjadi di mana? Coba, kalau kita gemuk, sumber radang atau inflamasi paling besar yang terjadi di badan kita sumbernya dari mana? Dari lemak visceral. 2 hari yang lalu saya bahas. Itu ya, oke? Dari lemak perut, no choice. Kalau udah kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi,
prioritas pertama adalah benerin makan. Piring makannya harus bener dulu nih. Di makanan wajib, itu yang harus diprioritaskan. Jadi kalau lagi gemuk, jangan tiba-tiba berpikir gini, kalau saya ngelakuin diet kakak gitu ya, saya bisa nyemil nggak? Nah, berarti masih salah pola pikirnya. Udah badannya harus diperbaiki dulu dengan cara yang menyenangkan, mengenyangkan ini, tapi udah mikir, saya bisa cheating nggak nanti? Nah, itu dia. Berarti belum bijak dalam melihat kondisi badannya. Awareness-nya belum sampai di titik, oke, saya kayaknya harus lebih serius ngubah badan saya deh. Ini tergantung mindfulness-nya kita sih. Bukan berarti nggak bisa makan, tapi makanan wajibnya diwajibkan dulu dipenuhi badan kita, memenuhi badan kita, baru kita mikir, oh saya tuh kalau makan mau cicip-cicip, berarti saya harus makan wajib dulu dong, makan besar dulu dong. Oh iya, itu prinsip paling penting di usia 30 tahun. Tips ramping paling penting. Dalam perut kosong, tidak boleh ada masuk makanan manis, tepung-tepungan, makanan yang tinggi karbo. Jadi jangan ada lagi yang tanya, Kak, saya kalau pagi-pagi harus makan apa? Gitu ya. Nangkep ya, harus makan apa? Tadi yang wajibnya harus ada apa? Makro, nutrisi penting untuk badan. Jadi kalau pagi belum bisa terpenuhi, kira-kira sekitar 30 gram protein, berarti di siang, di sore, di cemilan, pastikan harus terpenuhi. Begitu ya, nangkep ya? Itu sudah 3 poin penting. Kita belum ngomong bagaimana supaya makanan yang kita makan bagus, terus jadi otot. Jadi otot. Kakak-kakak bisa lakukan apa? Mau nggak mau, bentuk otot ngapain sih? 2 hal. 1, proteinnya harus cukup. Lauk pauknya cukup. Jangan melakukan intermittent fasting digabung dengan diet ekstrim, kurang protein, terus kakak-kakak gaspol olahraga. Ini banyak yang lakuin. Supaya lebih cepat lagi, Kak, turun berat badannya. Waduh, telur boleh sama boleh dong. 1 hari 1, 2 nggak apa-apa. Ini kondisi aman-aman ya. Kondisi kakak aman-aman aja, ya. Kondisi yang biasa, ya. Bukan sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, kreatininnya tinggi, bukan ya. Saya sudah disclaimer di depan supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman, ya. Oke, buat kakak-kakak yang mau meningkatkan massa otot ya makan protein benar, seratnya benar, lemak sehatnya juga sesuai kebutuhan, baru kakak-kakak latihan otot. Tidak pakai pilihan usia 30 plus harus latihan otot untuk jadi investasi di masa kita tua nanti. Kak, harus olahraga ya, Kak? Saya pikir kakak tuh dietnya IF aja, puasa aja, biar saya kurus, saya mager. Gak masalah. Lakukan apa yang kakak-kakak rasa benar. Tetapi di usia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jangan nyesel. Ya, jangan nyesel. Kalau cuman ngandelin diet-diet atau puasa makan-makan aja gitu ya, dari pola makan aja, nanti makin hari ototnya susut, tidak dilatih. Kakak-kakak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapasitas makannya jadi lebih kecil. Oke? Pemulihan batu ginjal, Kak, nggak ada hubungan sih. Kakak mau batu ginjal, kakak mau diabetes, kakak mau dengan intermittent fasting tuh nggak ada hubungan. Nggak ada masalah kakak lakukan itu, justru baik adanya. Karena manfaat puasa itu sebenarnya besar banget. Yang the point is, di waktu makannya, gimana caranya supaya kakak ini mendukung si proses pemulihan atau pengobatan batu ginjalnya. Gitu ya. Ini yang penting nih. Gitu. Oke? Betul, Kalivia. Betul. Jadi jangan sampai mengorbankan justru otot yang udah ada, kalian kurangin makannya, proteinnya dikurangin, terus habis itu kalian gaspol dengan latihan beban yang ekstrim gitu ya. Nah, apakah di bimbingan kakak, di program kakak itu benar-benar makannya benar-benar olahraganya sampai sebegitunya? Enggak. Ingat, saya punya klien yang banyak sekali umur di atas 50, 60, 70 gitu ya. Mereka latihan sesuai dengan kemampuannya, bertahap. Ingat baik-baik, latihan itu bertahap. Gak harus ke gym, bisa dilakukan di rumah. Pakai beban badan, namanya calisthenics. Begitu ya? Iya kakak, kalau kakak-kakak mau nanya tentang
bimbingan di dalam personal atau di dalam grup, kakak-kakak boleh langsung DM, boleh silakan, boleh langsung ke di sini ke link profile atau langsung ke form biru, silahkan, boleh aja ya. Kakak-kakak nanti akan dapat guide, dapat tracker, dapat challenge ya, challenge-nya ganti-ganti setiap bulan. Challenge itu seru-seruan gitu ya, pokoknya banyak tips-tips yang bisa membantu untuk memberikan hasil yang lebih baik. Terus dapat 1 kali sesi tatap muka gitu ya, Zoom sama saya gitu ya. Terus habis itu bisa dapat review harian ya dari ada dedicated mentor yang ada di dalam grup bimbingan. Personal program itu semuanya custom langsung dengan saya. Ada pilihan-pilihannya termasuk program yang nomor 3